Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mahfud. Waalaikumsalam, Rizka. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Prof, jadi sikap resmi pemerintah nanti paling lambat 20 Juli terkait RUU HIP sudah ada, kira-kira apa nanti yang akan disampaikan ke publik? Sikap resmi kan sudah ya, Ya. sudah disampaikan bahwa pemerintah tidak akan membahas RUU itu dan meminta agar DPR mempertimbangkan kembali dan meminta masukan kepada masyarakat. Itu sikap resmi pemerintah. Oke. Cuma yang tertulis kalau diperlukan ya nanti memang kita punya deadline tanggal 20 Juli. Oke. Tapi tidak akan berubah sikap pemerintah. Jadi tidak akan berubah sikapnya, tetap seperti yang sudah disampaikan Prof sebelumnya ya? Iya, jadi Ya. selama TAP MPRS itu tidak dicantumkan di RUU yang berkaitan dengan Pancasila, selama Pancasila itu tidak dipastikan hanya yang berlaku yang tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang 5 sila itu utuh, maka pemerintah akan menolak gitu. Oke. Nah, oleh sebab itu opsi yang disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo tadi Ya. itu cukup menarik dan bagus. Mari kita jangan bicara soal materi tentang Pancasila, tapi bicara lembaganya saja. Gitu. Oke, Gitu. pemerintah sudah jelas menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP. Tapi kalau kita lihat demonstrasi, unjuk rasa masih berlangsung. Pemerintah melihat hal ini seperti apa? Izin suara Prof. Mahfud tadi agak terputus, silahkan boleh diulangi, Prof? Ya, silakan, Halo? Prof. Kalau sekarang masih banyak demo-demo, itu pertama mereka belum paham. Yang kedua mungkin mengantisipasi agar pencabutan itu dilakukan secara resmi oleh DPR. Lalu yang ketiga ada orang yang memang sukanya demonstrasi, ya biar aja. Ini demokrasi, kita tidak risau. Tetapi secara umum baik NU, baik Muhammadiyah, baik Majelis Ulama, aspirasinya untuk tidak mengganggu-ganggu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan tidak mengganggu keutuhan Pancasila yang terdiri dari Panca, bukan Tri atau Eka, itu sudah ditampung oleh pemerintah dan disampaikan pesan resminya kepada publik. Karena saya menyampaikan sebagai Menko Polhukam dan itu resmi sikap pemerintah. Oke, nah tadi Prof menyebutkan ada kemungkinan satu mungkin masyarakat ada yang belum paham. Nah, agar tidak terulang lagi seperti ini, karena kan menimbulkan kontroversi yang cukup panas juga di publik, ini gimana sikapnya pemerintah, Prof? Tidak apa-apa, yang penting mau demo malah bagus juga kan, biar demokrasi tumbuh, kita tidak akan menghalangi demo. Malah sepi nanti kalau tidak ada demo, ketakutan ada COVID, biar aja demo sekaligus hiburan. Asal jangan ngerusak. Jangan rusak, jangan destruktif. Mau demo lah, mau pidato bahwa Pancasila harus diperkuat. Termasuk siapa yang dulu memang menolak Pancasila, sekarang membela Pancasila. Bagus-bagus saja demo silakan, tapi jangan merusak. Oke. Itu ada aturannya gitu. Oke, nah tapi dari yang melakukan unjuk rasa ini menyatakan bahwa kalau RUU HIP-nya tidak dicabut sama sekali akan melakukan demo yang lebih besar lagi. Tidak terdengar, Rizka. Ya, kalau RUU HIP tidak dicabut sama sekali akan demo lebih besar lagi. Pemerintah punya tanggapan soal ini? Ya silakan aja. Itu kan ada mekanismenya ya. Kan yang berhak mencabut nanti proses legislasi di DPR gitu ya. Pemerintah tidak boleh dong mencabut sembarangan. Seperti halnya mencabut sembarangan kalau ada rancangan undang-undang dari pemerintah gitu. Oke. Itu ada mekanismenya, ada forum yang disebut prolegnas nanti wadahnya itu. Pembahasan prolegnas. Oke. Jadi gini, nggak usah terlalu panik menghadapi demo-demo gitu. Karena yang dituntut dari demo itu udah selesai. Udah ada TAP MPRS nomor 20 yang dikesampingkan. Dan kita sudah tidak menerima kalau Pancasila jadi Tri atau Eka sila. Oke, jadi yang dipegang adalah jangan otak-atik TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, juga jangan ubah soal Pancasila, tapi bagaimana mengomunikasikannya. Karena kan begini, saat ubah judul RUU HIP dengan usulan jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, banyak yang bilang nanti judulnya aja yang ganti, tapi isinya juga nanti hampir sama. Nah, ini sebenarnya apa yang berbeda di RUU PIP ataupun BPIP ini? Oh enggak. Nanti kalau isinya sama, hanya judulnya berbeda, itu hanya akan menimbulkan malah petaka aja. Oleh sebab itu,
kalau saya, ya ini pandangan yang sekarang sedang terpikir, itu kan ada 60 pasal tuh RUU HIP itu. Ya. Nah, yang kira-kira 35 pasal lebih itu, kira-kira 42 pasal lebih, itu isinya tentang penafsiran Pancasila yang dipersoalkan. Yang sisanya itu hanya soal organisasi aja. Fungsi, tugas, kemudian program, dan macam-macam yang tidak menafsirkan Pancasila di dalam sebuah undang-undang. Nah, hanya itu yang kemungkinan masih terbuka gitu. Nah, Kalau soal itu Petap MPRS nomor 20 Ya. tahun 25 tahun 66, justru ini peluang untuk memperkuat bahwa itu benar berlaku gitu peristiwa ini. Jadi ini menjadikan tantangan sebagai peluang untuk memperkuat Tap MPRS nomor 25 tahun 66, sekaligus memperkuat bahwa Pancasila yang resmi dan diterima secara menyeluruh tanpa kontroversi itu adalah Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan 18 Agustus 1945. Dan saya setuju dengan aspirasi Ketua MPR tadi. Karena bagaimanapun seluruh anggota MPR itu adalah anggota DPR. Sehingga itu nanti pasti akan mengalir pengaruh itu ke DPR. Oke. Nah, Prof, pemerintah ada khawatir atau tidak kalau isu ini tadi justru dibelokkan dengan adanya kontroversi RUU HIP yang sebelumnya? Tadi Prof mengatakan bahwa nggak usah takut sama demo, tapi soal isu ini dibelokkan dengan kontroversi yang sebelumnya, pemerintah mengantisipasi ini? Enggak akan dibelokkan. Dilihat aja kan rakyat bisa mengawasi. Ini zaman demokrasi sekarang. Jadi membelok-belokkan sekarang nggak bisa. Dilihat aja nanti kan bisa diblokir dalam proses-proses legislasi kalau memang ada yang membelokkan. Misalnya mau diam-diam gitu melenyapkan Tap MPRS nomor 25 tahun 66. Nggak mungkin, justru itu harus diperkuat. Ya. Misalnya mau memberi tafsir lain kepada Pancasila di luar, atau istilah lain Pancasila di luar yang ada di dalam pembukaan tanggal 18 itu juga bisa dihalangi oleh proses politik yang ada. Masyarakat bisa masuk ke situ. Silakan aja demo sekarang. Oke, seberapa besar nantinya dibutuhkan aspirasi publik untuk memberikan masukan pembahasan RUU ini? Kalau menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, masyarakat itu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya terhadap isi undang-undang. Sehingga nanti kan ketika dibahas di DPR akan bisa ada seminar-seminar, bisa ada dengar rapat dengan pendapat dengan DPR, gitu. Yang kalau itu bertentangan dengan aspirasi publik kan bisa ditolak, bisa didemo lagi kalau DPR mengambil keputusan yang berbeda dengan aspirasi publik. Nah, Iya. kalau pemerintah memantaunya sekarang unjuk rasa yang masih berlangsung, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan sikap resmi, ini masih murni tujuannya untuk RUU HIP atau ada tujuan lain? Ya, kita tidak akan menduga-duga, tetapi demo yang berlangsung selama ini tidak lagi memanaskan situasi yang berlebihan. Itu aspirasinya jelas bahwa komunisme tidak boleh tumbuh di Indonesia, bahwa Tap MPRS harus diperkuat, bahwa Pancasila itu adalah yang ada di pembukaan. Itu aspirasinya. Kita tampung semua dan saya dukung itu. Dan pemerintah juga nantinya akan mengawal sampai proses legislasi ini berlangsung saat rancangan undang-undang ini dibahas, bahwa tadi poin-poin yang sebelumnya dikontroversi tidak akan masuk lagi ke rancangan undang-undang berikutnya, begitu ya Prof? Pastilah, kalau ada yang masuk, ya kita tolak. Pemerintah kan punya hak untuk menolak itu di dalam proses legislasi. Oke, nah Prof, ada juga yang ramai di publik yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa adalah agar inisiator yang membahas rancangan undang-undang HIP ini juga ikut ditarik atau ikut dipersoalkan secara hukum. Prof melihatnya seperti apa? Perlukah ini atau sebenarnya itu sudah keluar dari tujuan awal unjuk rasanya? Enggak, itu berarti orang nggak ngerti hukum. Itu kalau ditarik karena hukum dilaporkan ke polisi kan hukum pidana. Padahal ini hukum tata negara. Kalau hukum pidana itu nyangkut masalah ideologi, itu ada di dalam pasal 127 sampai dengan 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan itu asas legalitasnya, apa yang disebutkan di situ baru bisa dipidanakan. Tidak ada di dalam pasal itu barang siapa mengajukan rancangan undang-undang lalu bisa dipidanakan, itu tidak bisa.
kecuali mau mengganti undang-undang secara ilegal, tidak melalui proses-proses formal. Kecuali misalnya menyandera presiden atau wakil presiden sehingga tidak bisa melakukan fungsinya. Itu yang disebut di dalam pasal 107 sampai dengan pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kembali lagi ke undang-undang agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Apakah nanti isinya ini harus betul-betul soal penguatan Pancasila dan apakah urgensi soal pembinaan ideologi Pancasila itu memang jadi prioritas saat ini dan dianggap publik semestinya penting, Prof? Itu begini, itu pilihan politik DPR dan pemerintah. Soal publik setuju atau tidak itu tidak apa-apa. Ini kan negara demokrasi, tetapi itu tidak melanggar hukum gitu. Tidak juga berniat menghapuskan ideologi. Justru ya, keputusan membentuk satu badan itu sudah diputuskan tanggal 24 Mei pada tahun 2011. Ya, ketika Presiden SBY masih menjadi presiden itu ada rapat antar pimpinan lembaga negara. Di situ diputuskan bahwa Pancasila ini kok semakin meluntur dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah tidak sebaiknya kita memperkuat pengajaran Pancasila ini sebagai dasar ideologi negara. Nah itu pada tanggal 24 Mei tahun 2011. Saya hadir di situ dengan 7 pimpinan lembaga negara lainnya. Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Presiden, Wakil Presiden, Ketua BPK, dan Komisi Yudisial pada saat itu. Jadi ini hanya lembaga, bukan membuat tafsir baru terhadap Pancasila. Cuma pada waktu itu belum sempat dibuat. Orang membuat sendiri-sendiri. MPR waktu itu membuat sosialisasi 4 pilar. MK saya membentuk lembaga kajian ideologi dan konstitusi di Cisarua yang sampai sekarang masih berjalan gitu. Nah sekarang disatukan, dikoordinasikan dalam sebuah lembaga yang bernama BPIP itu dulu. Jadi fokus nanti rancangan undang-undangnya adalah untuk penguatan kelembagaan, tidak bicara soal tafsir Pancasila, begitu ya Prof ya? Saya jamin. Baik. Saya jamin tidak akan ada tafsir Pancasila di dalam undang-undang itu. Terima kasih atas waktunya Prof. Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam telah bergabung di Kompas Petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, minta maaf saya sambil batuk-batuk tadi. Terima kasih sudah bergabung di sini Prof.